Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar fisika dengan bab medan magnetik part 1. Kita akan lihat di bab medan magnetik ini, besar medan magnet dihitung dengan hukum Biot-Savart ya. Saya tidak akan ke persamaan ini, tapi bentuk aslinya adalah seperti ini. Besar dari medan magnet adalah μ0/4I, integral I adalah kuat arus, dl komponen dari panjang kawat, sin theta sudut antara arus dan komponen ini dibagi R kuadrat. Oke. Nah, dengan menggunakan hukum Biot-Savart ini, kita berhasil menurunkan, dan Anda bisa lihat di buku ini. Di buku ini ada nih, Fisika Martin kelas 3. Medan magnetik kawat lurus untuk panjang tertentu itu dirumuskan oleh B di titik P. Jadi ini ada titik P di sini. Ya, jaraknya itu A. Ya, jadi jarak ini A. Ya. Jadi jarak ini ke sini itu A. Jarak titik ke garis ya. μ0 kali kuat arus, jadi ini ada arus, misalnya arusnya ke atas ya, ada arus berapa ampere gitu ya, dibagi 4πA kali sin alfa 1 ditambah sin alfa 2 ya. Apa maksudnya ini? Bisa Anda lihat di sini. Jadi misalnya di titik P ini kita ambil garis acuan dengan tegak lurus ya, PO ini tegak lurus dengan kawat, jadi ini garis acuannya. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke ujung kawat lurus ya. Ujung kawat lurus di sisi atas dan ujung kawat lurus di sisi bawah. Sebutlah C dan D. Nah, alfa 1 jelas sudut antara garis acuan dengan C, kemudian dengan garis PD adalah alfa 2. Ini yang dimaksud dengan sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Ya. Jadi alfa 1 dan alfa 2 adalah sudut-sudut yang dibentuk oleh ujung-ujung kawat lurus terhadap garis acuan PO. Apa itu garis acuan PO? Garis yang ditarik dari P tegak lurus kawat. Ya, seperti itu. Nah, yang akan sering kita temui itu adalah kawat lurus sangat panjang. Jadi kawat lurusnya sangat panjang dan biasanya kita ada di tengah-tengah ya. Misalnya titik P-nya ada di sini. Ya, ini PO, garis PO. Nah, karena dia sangat panjang, maka sudut ini tuh mendekati 90. Jadi alfa 1 mendekati 90, alfa 2 juga mendekati 90. Ya. Sehingga sin alfa sama dengan sin alfa 2 sama dengan sin 90 sama dengan 1. Dan kalau satu ini dimasukkan ke persamaan yang tadi, ya, kalau dimasukkan ke persamaan yang tadi, kalau dimasukkan ke persamaan ini, ya, dimasukkan ke persamaan ini, maka kita dapat μ0I per 4πA, sin alfa 1 diganti 1, ya, sin alfa 2 juga diganti 1, ya, 1 tambah 1, 2 kan, 1 tambah 1, 2, sehingga 2 ini bisa dibagi dengan 4, jadi 2. Jadi akhirnya kita temukan untuk kawat lurus sangat panjang, induksi magnet atau medan magnet di suatu titik berjarak A, ini berjarak A ya, jarak dari sini ke sini ini A, itu akan sama dengan μ0I per 2πA. Ya, ini rumus besarnya. Besar induksi magnet pada kawat lurus sangat panjang. μ0 itu adalah permeabilitas vakum atau udara. Jadi kalau di listrik statik ada epsilon 0, permetivitas, kalau ini permeabilitas. Besarnya dalam sistem internasional adalah 4pi kali 10⁻⁷. Ya. T itu Tesla, meter ampere min 1. Atau Weber meter min 1 ampere min 1. Ya. Nah, μ0 per 2pi ini bisa kita hitung. Kalau ini kita bagi 2pi, 4pi bagi 2pi dapat 2. Jadi μ0 per 2pi di sini itu artinya 2 kali 10⁻⁷. Asal satuannya SI. Arusnya harus ampere, jarak titik ke kawat harus meter. Ya. Seperti itu. Ini besarnya ya.
Ini besarnya. Tentu Anda tanya, medan magnet kan besaran vektor. Selain besar dia punya arah. Bagaimana menentukan arahnya? Ya, bagaimana menentukan arahnya? Ya. Nah, untuk menentukan arahnya itu, maka kita gunakan aturan putaran keempat jari kanan. Jadi ini ya. Nah, ini 4 jari namanya. Ya, 4 jari tangan kanan. Ini putaran, ini arah putaran ya. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau putarannya berlawanan arah jarum jam, maka jempol ini menunjuk ke atas. Tapi kalau searah jarum jam, ya, searah jarum jam, Anda lihat jempol ini menunjuk ke bawah ya. Jempolnya menunjuk ke bawah. Oke. Misalkan harusnya ke atas ya, vertikal seperti ini. Ya, vertikal seperti ini. Ya. Arahnya ke atas. Maka arah I itu akan ya, arah I akan begini, ya toh? Itu, ya. Arah I-nya akan searah jarum jam ya. Ya. Searah jarum jam. Ya, jadi sorry. Ini harusnya ini begini ini ya. Ini tegakkan begini. Nah, harusnya kan ke atas. Jempolnya ke atas, ya. Jempolnya ke atas ya. Sesuai dengan gambar ini jempolnya ke atas tuh. Jadi harusnya berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Gitu. Nah, kalau Anda lihat kan begini. Jadi di sini yang P ini, P ada di sini. Ya, kalau Anda lihat fluksinya ke arah sana. Ya. Arah sana. Nah, ini namanya masuk. Ya, jadi masuk bidang kertas ya. Jadi kalau kita putar begini ya, ini kalau misalnya kawat lurusnya di sini, P-nya masuk kan. Ini masuk ya. Kalau arah kawat lurusnya kan ke sana. Kalau sesuai dengan gambar buku ini kan, kawat lurusnya ke sana. Maka medan magnet di sebelah kanan itu masuk ya. Jadi kalau Anda lihat nih, sebelah kanan masuk. Masuk itu dikasih tanda dengan silang. Ya, artinya apa? Anak panah menjauhi Anda. Anak panah kalau menjauhi Anda kan yang kelihatan ekornya. Jadi kalau menjauhi kita itu kelihatan ekornya. Jadi cross ini artinya masuk ke bidang ya. Ini kalau saya putar ya. Tuh, masuk ke bidang ya. Nah, nanti di sebelah kanan ini apa yang terjadi? Kan di sini masuk, di sini apa? Dia akan menuju mata kita, ya. Dia akan menuju mata kita. Ya. Di sini dia akan menuju mata kita, ya. Maka menuju mata kita yang kelihatan panah titiknya. Ya, kelihatan titiknya di Q. Ya, seperti itu. Jadi di P arahnya masuk bidang kertas. Di P masuk bidang kertas, ya. Masuk bidang kertas itu ditandakan dengan cross. Ya, karena panah menjauhi kita. Sementara kalau di sebelah kiri dia akan menuju kita, ya, menuju kita. Digambarkan dengan titik. Ya. Oke, jadi arah panah menjauhi kita itu arah masuk bidang. Arah panah menuju kita itu adalah arah keluar bidang. Seperti itu ya. Kalau misalnya kawatnya kita ambil seperti ini, ya, jadi seperti ini, ke kiri, arahnya mendatar ke kiri. Nah, ini jempol kita ini kan. Maka di sini dia akan meninggalkan bidang, ya, meninggalkan bidang, ya, cross. Ya, di sini cross dia, di C ini cross. Nanti di sebelah kanan sini, ya, di sebelah kanan sini begini nanti kan. Nah, ini kan. Nah, di sebelah kanan ini titik. Jadi di D di bawah kawat, ya, dia akan menuju kita ya, begini. Medan magnetnya akan begini. Ini ya, menuju kita. Kelihatan titik kan? Sementara kalau di atas sini medan magnetnya begini. Yang kelihatan ekornya. Ini ekor ini. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang mari kita kerjakan soalnya ya. Oke. Contoh 31 halaman 115 ya. Dari fisika Martin ini ya, yang tadi ini. Di sini ya, kalau Anda buka halaman 115 ya. Nah, ada soal ini kan? Ini ada soal ini. 115 contoh 31 ya, di sini sudah ada jawabannya. Nah, saya membantu Anda kalau Anda memiliki buku ini untuk mempelajarinya sendiri ya.
Oke. Jadi ini pada gambar ditunjukkan dua kawat lurus panjang ya. Ditunjukkan dua kawat lurus panjang. Ya. Yang kiri arusnya 3 ampere ke atas, yang kanan 3 ampere ke bawah. Kemudian di antara kedua kawat ada suatu titik P. Jaraknya 0,4 meter dari yang kanan. Sedangkan jarak antara kedua kawat 0,5 meter. Ya. Seperti itu. Oke. Kalau kita gambar ulang ya di sini ya. Kita gambar ulang aja, kita panjangin ya. Nah, seperti ini. Ini arusnya ke sana, I. Ini arusnya ke sini, I juga sama ya. Kemudian di sini ada titik P. Ya. Ada titik P. Jaraknya ke sini 0,4 meter. Berarti jarak yang ke sini 0,1 ya. Dihitung ya. Dari mana? 0,5 kurang 0,4. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan sebut ini adalah arus I1 ya. Ini I2. Besarnya sama ya. Oke. Jadi kalau kita hitung besarnya saja, besarnya ya, maka 0,1 ini adalah A1. Ya, jarak titik P ke kawat pertama, ya kan? Ini jaraknya. Nah, ini A1 kan. Sementara jarak titik P ke sini itu A2, jadi ini A2. Nah, besarnya Anda sudah tahu ya, besarnya. B1 akan sama dengan rumus tadi apa? Mu 0 I-nya I1 ya, per 2πA. A-nya A1. Ya, bisa kita hitung lah ya. Kita masukkan yang I1-nya sama dengan I kan. Jadi ini mu 0 I per 2πA1. Nah, ini besarnya. Ya. B2 mu 0 rumus ya, I2 per 2πA2. Ya, I2-nya kita masukkan I ya. Jadi mu 0 I per 2πA2. Nah, begini. Jadi Anda lihat antara B1 dan B2 bedanya hanya di penyebut. Ini A1, ini A2. Yang lainnya sama, mu 0 I per 2π. Oke, itu besarnya ya. Sekarang bagaimana dengan arahnya? Ya, bagaimana arah B1 vektor dan bagaimana arah dari B2 vektor. Kan itu. Nah, Anda lihat kita akan pakai aturan tangan kanan ya. Ya, jadi arus ditunjukkan oleh jempol ini kalau dia lurus. Karena jempol kita juga lurus ya, jadi begini kan. Nah, ya, jadi Anda lihat. Di sebelah kanan sini bagaimana? Putaran keempat jari saya ini. Masuk bidang ya. Jadi Anda lihat ya. Nah, masuk bidang ya. Masuk bidang. Masuk bidang itu berarti kalau masuk bidang begini kan? Ya, begini. Ya, ini. Masuk bidang tuh seperti ini. Ya kan? Yang kelihatan apa ini? Ya, jadi masuk bidang tuh seperti ini. Nah, ini masuk bidang kan? Panahnya yang ujung ini masuk. Yang kelihatan ekornya. Jadi di sini kelihatan ekornya. Nah, inilah B1. Ya, itulah B1. Nah, sekarang I1 dianggap nggak ada. Yang ada adalah I2, tapi ke bawah ya. Anda lihat nih, ke bawah. Ya, jadi jari Anda, jempol Anda menunjuk ke bawah ya. Jempol Anda menunjuk ke bawah. Maka di sebelah kanan sini apa? Kalau Anda lihat, ya, masuk kan? Masuk bidang kertas ya. Putaran keempat jari saya masuk bidang kertas. Ya, jadi jempol saya ke bawah nih. Nih. Ya. Maka putaran keempat jari saya masuk bidang. Masuk bidang juga. Jadi di sini B2-nya juga masuk bidang. Artinya apa? Titik P ini dipengaruhi oleh dua vektor. B1 masuk ke bidang, begini ya, begini. B2 juga masuk ke bidang. Ya. Jadi ini runcing, ujung runcingnya dua-duanya ke sana. Nah, begini. Masuk ke bidang dua-duanya. B1 masuk bidang, B2 juga masuk bidang.
Maka di titik P akan dijumlahkan ya. B1 tambah B2. Memang vektornya dijumlahkan. Kebetulan Sarah jadi dua-duanya positif. Ya. Jadi kalau kita lihat, maka B di P, vektor ya, secara vektor, itu akan sama dengan B1 ditambah B2. Ya, anggaplah arah masuk bidang, yaitu cross, itu positif. Berarti kalau nanti ada keluar bidang, itu min. Ya. Nah, karena ini B1 ini cross, masuk bidang jadi plus. Plus, tadi apa? Mu 0 I per 2 Pi. Mu 0 I per 2 Pi A1. Plus, B2-nya juga masuk bidang, jadi plus juga. Mu 0 I per 2 Pi A2. Nah, begini. Ya, tinggal dijumlahkan. Nah, kalau di matematika, kalau kita menjumlah tentu yang sama kita keluarkan. Ini kan sama ini. Kita keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan hasilnya adalah mu 0 I per 2 Pi. Nah, di sini sisa 1 per A1 ditambah 1 per A2. Arahnya adalah cross ya. Masuk bidang kertas. Jadi masuk bidang kertas. Jadi seperti ini persis nih. Nah, seperti ini. Masuk bidang kertas ya. Persis seperti ini. Masuk bidang kertas. Anda lihat, masuk bidang kertas. Ya. Masuk bidang kertas ujungnya ini ya. Kalau Anda lihat, masuk bidang kertas. Kalau keluar bidang kertas begini kan. Kalau keluar bidang kertas begini. Oke. Ini A2. Sekarang tinggal masukkan ya. Tadi mu 0 per 2 Pi itu apa? 2 kali 10 min 7 ya. Karena ini kan mu 0 ini, ya begini ya, saya hitung sendiri. Mu 0 itu kan 4 Pi kali 10 min 7. Ya kan, tadi dibagi 2 Pi. Maka ini kalau kita coret 2. Jadi hasilnya 2 kali 10 min 7. Jadi ini tuh 2 kali 10 min 7. Oke. Arusnya berapa? 3 ampere ya. Arusnya 3 ampere. Satuannya internasional udah betul. Seper A1. A1 tadi ini ya 0,1. 0,1 ditambah 1 per A2 ini 0,4. Nah, begini. Ya, jadi sama dengan 2 kali 3, 6 ya. 2 kali 3, 6. 6 kali 10 min 7. Kali, nah, 1 bagi 0,1 berarti 10 per 1 ya, 10. Ini juga dikalikan 10, 10 per 4 ya. Jadi ini tuh sama dengan 10 per 4. 10 per 4 itu 2,5. Ya. Sehingga ini akan sama dengan 6 kali, ini berapa ini? 12,5 ya. 12,5 kali 10 min 7. Oke. 6 kali 12,5. Agak susah, ini dibagi 2, 3. Ini dikali 2, 25. 3 kali 25 ya. Jadi ini sama dengan, ini saya bagi 2, 3. Di sini saya kali 2. Nah, kalau begini kan, Anda tahu jawabannya ya, berapa? 75 kali 10 min 7. Nah, satuan dari medan magnet itu adalah Tesla. Ya, disingkat T atau Weber per meter kuadrat. Ya. Nah, biasanya kalau notasi ilmiah kan satu angka ya. Ini 2 angka, jadi biasanya jawabannya begini, 7,5 berarti dikali 10. 10-nya dipindahin ke sini, jadi ini 10 min 6. Nah, Tesla biasanya disingkat T. Ya. Atau kadang-kadang orang nulisnya bukan Tesla, tapi Weber per meter kuadrat. Nah, Weber per meter kuadrat. Ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya I2 ini bukan ke bawah, tapi ke atas. Maka B2-nya bukan cross, tapi titik kan? Titik. Ya, jadi B2-nya akan begini. Nah, B2-nya akan begini, ya kan? B2-nya akan begini, ya. B1-nya begini, ya kan? Masuk. Ya, jadi kalau kita ambil B1-nya begini.
B1-nya begini, B2-nya begini ya. Anda lihat ya, B1-nya begini, ini B1 ke dalam, B2 keluar ya. B2 keluar. Maka Anda kasih tanda B1 positif, B2 negatif. Ya, kalau misalnya searah. Jadi B1 Anda kasih tanda plus, jadi ini nanti akan plus. Ya kan? Ini akan plus, yang ini akan min. Ya, jadi dikurangi. 1/A1 kurang 1/A2. Ini kurang, jadi 10 kurang 2,5, 7,5. 7,5 kali 6, 45. Jadi hasilnya 4,5 kali 10 min 6. Arahnya ikut yang besar, ya, yaitu A1. Jadi arahnya tetap ke dalam. Ya, karena yang ke dalam lebih besar daripada yang keluar. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini kebetulan searah ya. B1-nya ke atas, ya. Ya kan, ke atas. B1-nya ke atas, B2-nya juga ke atas. Sorry. Cross. B1-nya masuk. B1-nya masuk, B2-nya juga masuk. Jadi dijumlah. Kalau yang B1-nya masuk tapi B2-nya keluar, ya, jadi B1-nya masuk, B2-nya keluar, maka yang satu plus, yang satu min. Yang mana yang menang? Kalau yang menang yang min, berarti arahnya ikut yang min, keluar bidang kertas. Tapi kalau yang menang yang masuk, maka arahnya ikut yang masuk, plus. Ya, kira-kira seperti itulah. Kalau hanya 2. Ya. Oke, kita lanjut ke medan magnet kawat melingkar. Kalau tadi kawat lurus, sekarang kawat melingkar ya. Kawat melingkar. Ya. Jadi kawatnya itu melingkar seperti ini. Ini kawatnya melingkar. Ya. Melingkar. Maka dengan persamaan Biot-Savart, ya, kita bisa peroleh medan magnet ya. Diperoleh medan magnet B di sumbu poros. Jadi di sumbu poros ya. Jadi kalau lingkarannya seperti ini di porosnya ya, porosnya ini. Di porosnya ini. Anggaplah porosnya ini sumbu X. Ya, poros kawat melingkar. Ya. Maka medan magnet di P ini, P-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sana. Taruhlah berjarak X dari pusat lingkaran. Sementara lingkarannya jari-jarinya tetap A. Maka kalau ujung ini saya hubungkan begini. Nah, B di P itu kalau kita lihat ini kan arahnya begini, ya. Ini begini kan. Ya. Di sini ke sini ke sana ya. Jadi begini, maka B-nya akan ke sana. B-nya ke sana. Kalau kita balik, B-nya ke sini. Ya. Seperti itu. Oke. B di P. Ini arahnya ya. Nah, dapat diperoleh rumus ini. Ya. B di P adalah mu 0 A kuadrat kali arus di kawat melingkar dibagi 2 kali, ini kayak dalil Pitagoras ya, A kuadrat plus X kuadrat ya. Jadi seakan-akan ngitung ini dia. A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Nah, di kita yang ada itu biasanya P-nya ini diletakkan, digeser sampai di poros. Di pusat kawat melingkar. Jadi P-nya ya di pusat. Jadi kalau P saya geser sampai ke pusat kawat melingkar, apa yang terjadi? X-nya 0. Ya, X-nya 0. Kalau X-nya 0 maka A kuadrat tambah X kuadrat berarti A kuadrat tambah 0. Ya kan? Sama dengan A kuadrat. Nah, kalau saya masukkan ke sini, ini jadi A kuadrat kan? Jadi dia akan jadi, ini akan jadi A kuadrat. Ya toh? Ini A kuadrat. Dipangkatkan 3/2. Ya, ini tetap 2, ini mu 0 A kuadrat I, sama, mu 0 A kuadrat I. Maka Anda lihat 2-nya kan bisa dicoret, maka yang bawah jadi 2 A pangkat 3. Kemudian kalau ini A kuadrat bisa dicoret, ini sisa A kan. Maka hasilnya adalah B di pusat kawat melingkar, B di pusat kawat melingkar, mu 0 kali arus pada kawat melingkar dibagi 2A. A adalah jari-jari kawat melingkar. Jadi kalau Anda lihat rumusnya mirip dengan kawat lurus ya. Hanya kalau kawat lurus 2 pi A. Ini pi-nya hilang. Ya. Jadi hampir sama dengan kawat melingkar, cuman pi-nya hilang. Ya, kalau kawat melingkar kan ini 2 pi A. Pi-nya hilang. Nah, jadi tinggal 2A. Oke, kira-kira seperti itu ya. Medan magnet di kawat melingkar, rumus ini yang kita akan pakai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana arahnya?
bagaimana arah medan magnet di pusat kawat melingkar? Ya, maka kita pakai aturan putaran keempat jari. Cuman sekarang yang muter arusnya. Jadi arah arus sama dengan arah putaran, ya. Kalau tadi kan arusnya lurus, makanya arusnya yang jempol. Medan magnetnya yang ini. Sekarang enggak. Ya, arusnya melingkar. Nah, berarti arusnya akan keempat jari yang rapat. Jadi kalau seperti ini gimana? Begini kan? Nah, ya, Anda lihat ini. Ke sana kan? Jadi begini kan? Nah, ya, seperti tangan saya ini. Ya, Anda lihat seperti tangan saya kan? Ya, maka arah B di sini apa? Ke atas kan? Ke atas. Ya, jadi panahnya begini. Nah, kalau ke atas yang kelihatan kan titiknya. Ya. Ujung dari spidol ini titik. B di P seperti ini. Ya. Kalau kita balik, arusnya searah jarum jam, jadi begini ya. Arusnya jadi begini, ya. B-nya akan ke bawah. B-nya akan ke bawah begini. Masuk bidang kertas, cross. Ya, seperti itulah menentukan arah medan magnet di kawat melingkar. Jadi putaran keempat jari itu sama dengan arus, jempol adalah medan magnetnya. Gitu. Kalau begini, jempolnya ke atas. Ya, medan magnet ke atas berarti yang kelihatan titiknya, ya. Tapi kalau kita balik, maka dia akan ke bawah ya. Kalau kita balik gini dia akan ke bawah. Ya, jempol saya akan menunjuk ke bawah. Ke bawah keluar bidang kertas, cross, ya. Begini kalau ke bawah tuh, yang kelihatan crossnya. Ya, yang kelihatan ujung tumpul ini cross. Kalau ujung lancip titik. Oke, seperti itu menentukan B di P. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ada yang tanya soal ke saya seperti ini. Ya. Soal A. Ini ada kawat lurus, arusnya I. Kemudian dia bersinggungan dengan kawat melingkar. Arusnya sama I juga. Cuma di sini berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, berapa medan magnet di pusat kawat melingkar? Besarnya berapa, arahnya berapa ya? Besarnya berapa, arahnya berapa? Ya. Cukup nyatakan dalam mu0, I dan A. Seperti itu ya. Cukup nyatakan dalam mu0, I dan A. Oke. Sekarang kita coba. Besarnya arahnya dulu ya. Anggap kawat melingkar nggak ada ya. Kawat melingkar nggak ada, berarti arusnya yang spidol merah ini kan. Arusnya yang spidol merah. Jadi lurus, berarti jempol saya juga lurus. Kan begini ya, jempol saya lurus. Anda lihat. Di sebelah kanan, medan magnetnya kemana ini? Ujung saya ini. Jempol saya kemana ini? Ke sana kan? Begini. Begini arahnya kan? Begini arahnya. Jadi yang kelihatan titik ya. Karena dia meninggalkan bidang kertas. Titik. Jadi oleh kawat lurus, kawat lurus ini I1 ya. Ini I2 gitu ya. Jadi dari sini titik ya. Titik. Nah, ini B oleh kawat lurus. Arahnya titik. Ya, kita coba lagi nih, ya kan? Ini jempol saya ke kanan. Maka di P itu P-nya dari sini kan? Nah, kalau Anda lihat, ini kan berarti ke sana, ya kan? Yang kelihatan titik, meninggalkan bidang kertas, keluar bidang kertas. Titik, ya. Ini. Jadi B1 itu titik keluar bidang kertas. Oke. Ya. Sekarang anggap kawat lurusnya nggak ada, yang ada kawat melingkar. Kawat melingkar arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti tangan saya ini kan, berlawanan arah jarum jam. Anda lihat. Ya, jadi arusnya yang muter. Nah, sekarang B-nya yang jempol kemana? Ke atas. Ini kan ke atas. Yang kelihatan titiknya juga keluar bidang kertas. Jadi B2 juga keluar bidang kertas. Ya. B2 juga keluar bidang kertas. Keluar bidang kertas juga. Jadi searah, berarti dijumlah kan? Anggaplah keluar bidang kertas ini positif, ya. Anggap arah keluar bidang kertas positif. Anggap arah ya
keluar bidang kertas positif. Oke. Jadi B1 ini kawat lurus ya. Kawat lurus ya, KL, kawat lurus. Rumusnya apa? Mu0 ya. I1 per 2pi A1. Oke. Mu0 I1-nya I ya. Ini I1-nya I per 2pi A1 adalah jarak titik ke garis. Ya, jarak titik ini P ya. Jarak titik ke garis. Ya, A kan diketahui A. Jarak titik ke garis. Ke kawat lurus maksud saya. Jarak titik ke kawat lurus. A. Jadi A1 sama dengan A. Nah, ini. Arahnya keluar bidang kertas ya. Keluar bidang. Oke. B2 kawat melingkar sama dengan rumusnya ya. Mu0 I2 per 2pi 2 nggak pakai 2 ya. Nggak pakai pi ya. 2A2. Jadi kawat melingkar pi-nya hilang. Ini akan sama dengan mu0 I2-nya ini kan? Ya, yang ini, yang arahnya begini. Ya, yang arahnya begini. I juga per 2. A2-nya sama juga dengan A. Arahnya tadi sudah ya. Arahnya ini ya. Harusnya kan berlawanan arah jarum jam. Ya. Ya, ini. Keluar ya. Keluar ya. Jadi ini, berlawanan arah jarum jam. Putaran keempat jari saya. Keluar bidang kertas. Ya. Nah, kita ambil keluar bidang itu positif. Jadi ini positif, berarti ini positif. Ini juga keluar bidang, berarti ini juga positif. Nah, gitu. Tinggal dijumlahkan. Ya. Jadi B di P ada 2. Yaitu B1 dan B2. Dan kebetulan dua-duanya positif. Jadi tinggal dijumlahkan. Jadi mu0 I per 2pi A ditambah mu0 I per 2A. Arahnya keluar bidang. Ya. Keluar bidang kertas. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita hitung. Ya. Tentu yang sama kita keluarkan. Yang sama itu mu0 2A. Ya, ini mu0 2A. Nah, jadi kalau keluar berapa itu B di P? mu0 I per 2A. Ini sisa 1 per pi. Ini 1. Nah, ya udah ini jawabnya. Ya. Kita dalam huruf saja. Ini untuk pertanyaan A. Gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan B? Ya. Kawat lurusnya tetap ya. Arahnya tetap ke kanan. Jadi kawat lurus tidak berubah. Ya. Kawat lurus tidak berubah. Ini I1. Ini I2. Kawat lurus tidak berubah. Jadi B1-nya tetap akan titik. Ya, besarnya nggak berubah. Tapi B2 ya akan berubah karena arusnya dirubah. Kalau tadi ini berlawanan arah jarum jam, sekarang searah. Searah kan begini, ya. Kalau Anda lihat arahnya ya. Ini tadinya kan ini ya. Ini tadinya kan berlawanan arah jarum jam. Nah, ini. Jempol saya ya, kalau Anda lihat jempol saya kemana? Ke atas kan? Berlawanan arah jarum jam ya. Jempol saya ke atas. Sekarang dibalik. Searah jarum jam, berarti begini kan? Ya. Begini kan? Maka jempol saya ke bawah, ya. Jempol saya ke bawah. Ke bawah, begini jempol saya. Berarti yang kelihatan ekornya kan? Yang kelihatan ekor. Jadi silang. Nah, gitu. B2. Nah. Silang masuk ya, masuk bidang kertas. Jadi B2-nya sekarang untuk yang soal B ya, itu cross, masuk bidang kertas. Masuk bidang kertas. Nah, masuk bidang kertas itu min. Ya, masuk bidang kertas itu min. Jadi nanti persis ya seperti tadi.
Ya, jadi kalau Anda lihat seperti tadi ya, kalau yang B ini kawat lurus, ini B1 tidak berubah ya. B1 akan sama dengan ini langsung ya. Mu 0 I per 2 pi A. Arahnya tetap keluar bidang. Ya, dan ingat keluar bidang kita ambil plus. Jadi ini plus. Nah, sementara kawat melingkar B2 besarnya sama. Ya, seperti tadi. Jadi mu 0 I per 2A. Cuman arahnya masuk bidang kertas. Ya, masuk bidang kertas. Dan masuk bidang itu min. Sehingga ini tuh min. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti B-nya, B di P dikurangi kan? Ini kurang ini, yang sama dikeluarkan. Mu 0 I per 2A. Ya, ini sisanya seperpi. Yang ini sisa seperpi. Yang ini min 1. Ya. Seperpi min 1. Nah, sekarang seperpi, pi itu 3,1 ya. 3,4 lah, 14 ya. 3,14. Lebih besar. Jadi kalau 1 dibagi 3,14, pasti lebih kecil dari 1 kan? Jadi ini hasilnya akan negatif. Ya, ini hasilnya akan negatif. Gitu ya. Hasilnya akan negatif sehingga arahnya adalah masuk bidang kertas. Masuk bidang kertas. Atau kalau masuk bidang kertas itu cross ya. Cross. Masuk bidang kertas adalah cross. Ya. Ini BP ya. Jadi resultannya nanti adalah masuk bidang kertas seperti ini nih. Masuk bidang kertas ya. Masuk bidang kertas. Yang kelihatan ekornya ya. Masuk bidang kertas yang kelihatan ekornya. Itu pertanyaan B ya. Karena ini negatif ya. 1 per pi ini bilang negatif. Seperpi itu adalah pasti lebih kecil 1. Karena pi bilangan yang lebih besar dari 1. Jadi seperpi kurang 1 pasti negatif. Artinya BP-nya negatif. Kalau BP-nya negatif, maka arahnya adalah masuk bidang kertas. Ya, seperti itu. Ya. Ya, demikianlah pertemuan part 1 kita tentang medan magnetik kawat lurus dan kawat melingkar, bagaimana menghitung besarnya dan bagaimana menghitung arahnya, kemudian bagaimana menghitung resultannya. Pada pertemuan part 2 kita akan cerita tentang medan magnet solenoida dan toroida. Kemudian kita akan buat beberapa soal latihan dari UTBK dan SBMPTN serta UN. Kalau Anda suka dengan video kami, silakan di subscribe, like, dan komen supaya kita bersemangat untuk melayani Anda menyediakan video pembelajaran matematika, fisika, kimia yang terbaik bagi Anda sehingga Anda bisa memahaminya dan bisa menjadi maestro dalam bidang matematika, fisika, kimia bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih, tetap semangat.